Halo, salam sejahtera buat kita semua. Kali ini saya, Vera, dan juga Rahmat akan menjelaskan tentang fenomena resah hati orang Indonesia Timur di kota pelajar. Jadi ini studi intergroup attitude dalam strategi adaptasi pelajar yang berasal dari Indonesia Timur di Yogyakarta. Selamat menikmati. Nah, dari judul ini jelas banget ya, kalau ada sebuah keresahan yang terjadi pada orang Indonesia bagian timur. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi di antara mereka, terutama di kota pelajar? Jadi kalau kita tahu bahwa Indonesia itu rupanya dari waktu ke waktu muncul identitas sosial kelompok baru yang asasnya itu berdasarkan suku. Nah, kita akan sempitkan pembicaraan kita hari ini di Yogyakarta. Jadi, Yogyakarta tentu kita tahu bahwa kota ini sering disebut dengan kota pelajar. Jelas, banyak orang perantau datang ke Yogyakarta untuk mendapatkan pendidikan yang dengan orang lokal Yogyakarta, yaitu mayoritasnya adalah orang Jawa. Nah, kemudian ada permasalahan yang terjadi. Ada citra yang ditempelkan atau dilekatkan kepada orang timur. Nah, yuk kita bahas satu-satu ya yang dimaksud orang timur. Pasti kita sering banget ya dengar kata-kata orang timur. Nah, sebenarnya di sini kalau kita lebih berefleksi, apa sih artinya orang timur itu sendiri? Kalau kita lihat dari kosakatanya, timur itu mengarah pada satu arah mata angin, bukan? Nah, dalam konteks geografis, orang timur itu maksudnya adalah orang yang berasal dari timur. Kalau kita lihat di peta, siapa sih yang menjadi orang-orang di bagian Indonesia Timur? Tentu orang Papua, orang NTT, orang NTB, lalu ada Ambon, Maluku, dan lain sebagainya. Nah, ternyata di tahun 2013 ada sekitar 7.000 sampai 8.000 jiwa orang timur yang ada di Jogja, di mana populasi ini cukup besar ya. Jadi sebenarnya kalau ditelisik lebih dalam, sebutan orang timur ini awalnya ada sebutan bahwa orang itu berasal dari Indonesia bagian timur. Ada sebuah catatan yang kami dapat dari seorang teman di Kupang. Pada awalnya dia tidak tahu bahwa dia disebut orang timur. Ketika datang ke Jogja, barulah dia tahu bahwa dia disebut orang timur karena dia berasal dari Kupang, yaitu dari Nusa Tenggara Timur. Lucunya, nggak cuma sampai di situ. Lama-kelamaan, teman kami ini tahu bahwa dia tidak hanya disebut orang timur karena berasal dari Indonesia bagian timur, tetapi karena penampilannya yang seperti rambutnya keriting, kulitnya agak sedikit gelap dari orang Jawa, dan mungkin logatnya berbeda, lebih keras daripada orang Jawa yang halus. Kemudian mereka mulai mengerti bahwa sebutan orang timur itu ternyata juga berkenaan dengan fisik mereka. Dan sebutan orang timur ini mulai berubah menjadi sebuah stigma. Stigma apakah itu? Kita akan bahas ke slide berikut. Berbicara soal Yogyakarta, sebenarnya kota ini dijadikan harapan baru buat perantau atau biasanya para mahasiswa dan pelajar sih. Nah, di tahun 2019 tercatat bahwa ada 11 perguruan tinggi negeri dan juga ada 107 perguruan tinggi swasta. Yang kalau dijumlah mahasiswanya ada 100.069.467 jiwa atau orang. Mereka berasal dari berbagai macam suku bangsa,
Ada yang berasal dari Padang, ada yang dari Medan, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sulawesi, Ambon, Papua, NTT, dan masih banyak lagi. Inilah yang menyebabkan Yogyakarta tidak hanya disebut sebagai kota pelajar, tetapi juga sebagai mini Indonesia, karena banyak suku yang ada di Yogyakarta, mereka berkumpul menjadi satu. Nah, di sini kita akan membicarakan dua hal penting, yaitu yang pertama adalah citra orang Timur di mata orang Yogyakarta. Gimana sih orang Yogyakarta menilai orang Timur yang ada di sana, yaitu di tanah kota pelajar itu sendiri? Kita bahas satu-satu yuk. Orang Jawa adalah penduduk yang mayoritas menduduki di kota Yogyakarta itu sendiri. Nah, berbicara tentang orang Jawa, sebenarnya orang Jawa itu memiliki filosofi yang kuat tentang toleransi loh. Mereka punya pandangan toleransi yang cukup kental. Jadi mereka beranggapan dan percaya bahwa kebenaran itu adalah harmoni. Dan harmoni itu adalah kebenaran. Jadi siapa yang hidup dalam harmoni itu tentu akan mengetahui kebenaran. Namun, ini menjadi hal yang sangat menggelitik ketika kita tahu di lapangan. Ketika kita tahu bahwa di Yogyakarta ada loh peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara dua komunitas ini, yaitu orang lokal sendiri, yaitu orang Jawa itu sendiri, dan juga orang-orang Timur yang sedang merantau di kota pelajar ini. Jadi, ada hal yang berbeda ketika orang Indonesia ini mencari tempat tinggal di Yogyakarta dengan cara yang nggak mudah contohnya. Jadi ada satu teman yang kami wawancarai, dia berasal dari Kupang, NTT. Ketika dia datang ke Yogyakarta untuk melanjutkan studinya di jenjang sarjana, dia kesulitan untuk mencari kos-kosan. Jadi waktu itu dia SMS kepada salah satu kos yang dia incar. Dia SMS menanyakan apakah kamar itu kosong atau tidak. Dan ketika SMS, ada SMS balasan bahwa oh ada kosong, tetapi kamu dari mana? Kalau kamu dari uh, orang timur, kami tidak menerima. Di saat itulah teman saya, teman kami yang menerima balasan itu bertanya-tanya kenapa orang timur atau orang yang berasal dari Indonesia bagian timur ini susah mendapatkan tempat tinggal. Jadi, ini hal yang sangat kontradiktif, bukan? Ketika orang Jawa percaya bahwa toleransi menjadi salah satu filosofi yang kental bagi mereka, tetapi nyatanya orang Jawa itu sendiri tidak bertoleransi kepada orang Timur. Wah, kita harus teliti lebih jauh nih. Memang betul, terdapat perlakuan-perlakuan yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh orang Jogja atau suku Jawa sendiri terhadap orang Timur. Namun, coba kita lihat sebenarnya apa sih yang dilakukan orang Timur itu sendiri di kota pelajar ini. Ternyata selama ini citra yang sudah dibentuk oleh orang Jawa, sebenarnya orang Timur ini dianggap sebagai pembuat onar, berbicara keras, suka bikin masalah, dan label ini cukup lekat pada mereka. Nah, ternyata citra-citra itu memang terjadi betul-betul di kota pelajar, dan mereka berperilaku seperti itu karena mereka juga sedang melakukan protes terhadap perlakuan masyarakat lokal terhadap mereka. Jadi seakan-akan seperti siklus. Orang Yogyakarta memberikan label seperti tadi, pembuat onar, berbicara keras, dan lain sebagainya kepada orang Timur. Dan orang Timur juga mengamini apa yang dicitrakan oleh orang-orang Yogyakarta tersebut. Karena itu menjadi sebuah protes
kepada masyarakat lokal di Yogyakarta tentang hal itu. Jadi ini sebuah siklus yang saling berkaitan dengan satu hal yang lain. Pada bagian pembahasan tentang terciptanya citra orang Timur di mata orang Jogja, yang kami temukan yaitu pertama, karena terjadinya interaksi dan kontak sosial antara masyarakat Jogja dengan komunitas pendatang yang kami sebut kelompok orang Timur. Interaksi dan kontak sosial yang terjadi menimbulkan dampak yang sering kali kita bahas dalam perkuliahan ini, di mana kontak sosial yang intensif menghasilkan dampak positif dan negatif. Nah, dampak positifnya sendiri yaitu lebih pada terciptanya pengetahuan yang dilakukan oleh orang di luar lingkungan kita sehari-hari pada komunitas yang berlatar belakang cenderung beragam. Semakin kita sering berkontak sosial dengan orang lain, kita akan juga semakin tahu tentang kebiasaan dan sosial kultural mereka. Nah, kemudian dampak negatif dari kontak sosial dan interaksi yang intensif ini berupa pandangan yang tidak baik karena berdasar pengalaman dan yang pernah berinteraksi secara langsung yang mengakibatkan kesan buruk, sehingga biasanya kita sering sekali membuat jarak terhadap kelompok orang Timur tersebut. Citra yang terbentuk ini lebih cenderung ke pandangan negatif terhadap orang Timur. Selanjutnya terkait dengan kemunculan orang Timur dalam media. Media sebenarnya sangat berpengaruh dalam pencitraan orang Timur. Dan yang ditampilkan biasanya berkaitan dengan perilaku yang tidak baik, karena sering dihubung-hubungkan dengan perbuatan keributan dan mabuk-mabukan, yang akhirnya menciptakan image buruk, padahal sebenarnya tidak semua orang Timur seperti itu. Kemudian pandangan kita yang terbentuk melalui media tadi berimplikasi pada sikap rasis. Ini yang seringkali kita temui dan hadapi bersama sebenarnya. Bagaimana sikap rasis kita sudah menjadi pengetahuan dasar sejak kita hidup di dunia. Membedakan mana yang baik dan buruk, tidak boleh melakukan hal yang di luar norma kita biasanya, ini secara nggak langsung adalah perilaku rasis sebenarnya. Ini yang kalau di dalam kuliahnya Pak Laksono pernah disampaikan, contoh paling sederhana sebenarnya, pernah disebutkan bahwa perilaku rasis menjadi legitimasi kita untuk memilih barang. Kita akan memilih barang yang terlihat mulus dan bagus dari luar, bukan memilih khasiatnya. Begitu pula dengan memilih lawan berinteraksi kita. Biasanya akan cenderung melihat seseorang dari covernya dulu. Nah, kita akan lebih lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang penguatan identitas. Seperti apa sih? Disimak lagi ya slide berikutnya. Kemudian citra yang terbentuk terhadap orang Timur ini membuka peluang dan kesempatan sebagai ajang penguatan identitas kedaerahan. Pada bagian penguatan identitas ini, kami bagi dalam dua aspek, yaitu penguatan identitas kedaerahan yang dilakukan pemerintah asal dan penguatan identitas berdasar lokasi tempat tinggal orang Timur di Jogja. Kalau dari pemerintah daerah sendiri, setelah citra orang Timur yang terbentuk terkesan tidak diterima oleh masyarakat sekitar, hal tersebut menjadi bahan evaluasi dan refleksi bagi pemerintah asal untuk mengintrospeksi diri bahwa yang sebenarnya salah siapa, dan ini dilakukan dengan berbagai cara mediasi terhadap orang Timur sendiri bersama pemerintah. Mediasi yang dilakukan ini diharapkan sebagai jalan rekonsiliasi untuk menciptakan dinamika sosial yang berangsur membaik terhadap citra orang Timur di Jogja. Upaya yang dilakukan pemerintah hingga pernah hampir menarik diri dari Jogja untuk kembali ke daerah asal, terutama komunitas masyarakat Papua yang sedang melakukan studi di Jogja. Hal tersebut dilakukan karena dirasa tidak cukup adil dalam memperlakukan orang Timur dibandingkan dengan kelompok pendatang lainnya. Pemerintah dari Papua khususnya pernah datang ke Jogja ketika terjadinya pengepungan asrama mahasiswa yang ada di Jogja.
dan telah disampaikan kepada media yang meliput pada saat itu bahwa pemerintah daerah sangat menyayangkan tindakan masyarakat sekitar memperlakukan masyarakatnya dengan berbagai macam stigma dan pandangan buruk. Tentu saja ini dilakukan sebagai respon atas diskriminasi yang terjadi terhadap orang timur yang ada di Jogja. Selanjutnya, penguatan identitas kedaerahan berdasar tempat tinggal. Lembaga pendidikan tinggi seperti kampus juga sebenarnya menjadi salah satu agen terciptanya penguatan identitas kedaerahan. Salah satunya muncul komunitas atau himpunan mahasiswa kedaerahan. Secara tidak langsung, himpunan tersebut juga menciptakan stereotip terhadap komunitas lainnya. Namun himpunan atau komunitas kedaerahannya sendiri fungsinya cukup baik sebenarnya dalam merangkul keberadaan orang timur yang bernasib sama di perantauan untuk menimba ilmu. Kemudian karena populasinya semakin kesini semakin banyak, pemerintah daerah asal juga memfasilitasi dalam satu naungan tempat tinggal, yaitu asrama mahasiswa. Sebenarnya sangat terlihat sih penguatan identitas berdasarkan kedaerahan, kesukuan dalam asrama mahasiswa tersebut, karena seringnya melakukan interaksi dengan sesama mahasiswa asal daerahnya. Terus melakukan praktik sosial dan kultural pun juga menjadi media penguatan identitas yang cenderung identik, rasa saling memiliki, dan biasanya cenderung membentuk komunitas pergaulan sendiri untuk bersosial. Kemana-mana biasanya bareng, mau pergi ke kampus juga bareng, bahkan mau makan juga bareng. Pada bagian akhir, kami menarik beberapa kesimpulan tentang proses dinamika sosial orang timur di Jogja. Yang pertama, pola interaksi yang terjadi di tengah masyarakat yang heterogen menciptakan sebuah kategorisasi terhadap satu kelompok, terutama komunitas pendatang di luar masyarakat Jogja. Kemudian stigma sosial terhadap hadirnya orang timur. Sebenarnya ini perlu ditelaah sih lebih jauh karena akan berimplikasi pada hegemoni sosial terhadap citra-citra orang berasalkan dari daerah di luar Jogja, terutama dari citra orang timur sendiri. Kemudian terbentuknya diskriminasi. Ini diskriminasi akhirnya membuat satu label di mana mengeneralisasi orang timur di Jogja sebagai pandangan akumulasi dari pengalaman dan kontak sosial yang pernah terjadi. Pasca rekonsiliasi dan mediasi orang timur dengan masyarakat Jogja, ini akhirnya menciptakan bentuk konflik laten. Jadi yang bisa sewaktu-waktu dapat muncul jika ada pemantiknya.